Halo, selamat pagi. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Sahabat bonsai eksplorasi Jambro, izinkan pada kesempatan yang baik hari ini saya untuk berbagi informasi penting terkait mengenai batasan-batasan dan parameter yang mengikat dalam proses pembuatan bonsai yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan kualitas bonsai terbaik. Oke, sahabat bonsai eksplorasi Jambro, untuk menghemat waktu kita langsung membahas parameter yang menjadi acuan sehingga bonsai itu bisa mendapatkan juara. Sesuai yang nampak di video tutorial ini, sejumlah bonsai yang mendapatkan posisi kualitas baik sekali. Bonsai yang menjadi contoh simulasi sebagai parameter kita atau referensi kita untuk melihat dan mengukur kualitas bonsai yang akan tentu kita buat. Yang pertama, kita mulai dari bagian paling mendasar dari sebuah kualitas yang menentukan bonsai itu memiliki kelas juara, yakni mulai dari akar. Ukuran jumlah kematangan dan komposisi letak akar ini sangat menentukan kualitas capaian dari nilai baik, sangat baik, dan terbaik dari jenis bonsai yang dipamerkan. Mungkin dalam bentuk simbol bisa ditunjukkan dalam sebuah tancapan bendera hijau, merah, kuning, dan beberapa penghargaan dalam bendera yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, akar sangat penting, memberi pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan bonsai. Akar berfungsi mentransfer air dan nutrisi makanan ke bagian dari sejumlah organ bonsai, mulai dari bagian pangkal, batang, cabang, ranting, sampai ke daun. Kualitas akar mengelilingi dan membentuk kesan kokoh dari sebuah bonsai, memberi makna yang sangat luar biasa. Pameran bonsai, setidaknya bonsai yang dipamerkan itu harus memiliki akar tumbuh di bagian posisi depan, samping, kiri, kanan, dan belakang. Lebih bagusnya adalah seperti yang nampak di video tutorial ini. Di beberapa bagian pangkal bonsai rata-rata yang mendapatkan juara akar itu seperti pada contoh simulasi bonsai ini. Yang kedua adalah pangkal batang dengan diameter ukuran lebih besar dibanding dengan beberapa bagian batang yang mengarah secara vertikal atau mengarah ke beberapa bagian cabang. Batang bisa terbentuk dengan kesan ketuaan, dengan terlihatnya beberapa bagian dari bidang batang memiliki karakter tua, dengan menunjukkan beberapa bagian tekstur curing dan pembentukan kesan bagian-bagian tertentu dari batang yang terlihat ada halus, kasar, dan berdimensi membentuk ruang-ruang di beberapa bagian sudut tertentu. Selanjutnya, yang ketiga adalah cabang dan ranting yang memberi kesan penyempurna dalam dimensi ruang dan volume yang terbentuk dari beberapa bagian kesatuan bonsai tersebut. Titik tumbuh cabang dan ranting juga sangat menentukan gerak pohon dan pembentukan kesan dimensi atau volume yang ada dari pembentukan mahkota misalnya. Titik tumbuh cabang dan ranting biasanya akan terlihat menarik apabila titik tumbuhnya ada yang simetris dan asimetris dan tergantung dari gaya atau style dari bonsai itu.
Secara umum cabang dan ranting sebaiknya titik tumbuhnya secara beraturan, tumbuh dari posisi kiri, kanan, belakang, kiri, kanan, belakang, depan, dan seterusnya sampai menuju ke posisi titik atas dari mahkota. Ini untuk gaya formal misalnya. Beda halnya dengan gaya tertentu, misalnya tertiup angin, boleh tidak beraturan di situ. Komposisi susunan dan jarak setiap cabang dan anak cabang menentukan kualitas estetika bonsai. Yang berikutnya adalah faktor penentu untuk menentukan kualitas nilai bonsai adalah pembentukan mahkota. Ukuran dan bentuk mahkota yang terlihat ideal dan proporsional akan ikut menambah nilai lebih dari sebuah estetik bonsai itu sendiri. Mahkota bonsai secara umum dari perspektif tertentu terlihat berbentuk piramida. Namun sesungguhnya jika diamati lebih detail dari bagian-bagian sisi tertentu akan nampak di situ ada bagian rongga dan dimensi, atau dengan bahasa lain adalah celah untuk bisa melihat beberapa bagian dari ruang dalam yang ada dalam bonsai tersebut, yakni berupa cabang ranting yang berada di dalam atau di bawah mahkota tersebut. Mahkota bonsai tertentu biasanya terbentuk dari kumpulan-kumpulan kecil mahkota yang ada di setiap cabang dan perantingan. Dari satu cabang ranting akan memiliki mahkota kecil yang tersusun dan tertata membentuk pada posisi tertentu. Oke, sahabat bonsai eksplorasi, secara umum seperti itu beberapa bagian dari parameter pembentuk kualitas bonsai yang akan memiliki nilai lebih dalam sebuah kompetisi bonsai di ajang exhibition tertentu. Selain ini, secara umum garis besar aturan pembuatan bonsai tentu mengacu pada dasar secara teoritis tentang pemahaman itu, seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa pemahaman konten yang lain, yakni mulai dari unsur fisik rupa dari bonsai itu sendiri dan prinsip-prinsip yang menjadi bagian penerapan yang harus dilakukan dalam pembuatan bonsai, seperti keseimbangan, proporsi, komposisi, tema inspirasi, style atau gaya, gerak pohon, dan yang lainnya. Atas perhatian dan kerjasamanya terima kasih.